Pemirsa, pada pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, penyidik KPK selesai menggeledah rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di perumahan Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah polisi dan Satgas Cakra Buana PDI Perjuangan disiagakan. KPK membantah penggeledahan rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto merupakan bagian dari pengalihan isu. Upaya paksa itu merupakan bentuk penyelesaian kasus dugaan suap dalam proses pergantian antar waktu anggota DPR dan perintangan penyidikan. Tuduhan pengalihan isu dicetuskan oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan menilai KPK membantu Presiden ke-7 Joko Widodo memudarkan isu nominasi tokoh korup dari Organized Crime and Corruption Reporting Project. KPK tidak memusingkan tuduhan tersebut karena penyidik juga tidak mengurusi opini publik dalam proses penanganan perkara. Masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu ya, untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan meyakini KPK mengantongi bukti baru terkait peran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR. Meski demikian, Wahyu mengklaim tidak mengetahui sumber uang yang dipakai untuk menyuap dirinya. KPK terus berupaya untuk merampungkan berkas kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan dengan tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mantan Komisioner KPU yang diperiksa KPK Senin kemarin, Wahyu Setiawan, mengaku tak ada hal yang baru dari kesaksiannya di kasus Hasto Kristianto dan Harun Masiku. Meski demikian, Wahyu meyakini KPK memiliki informasi terkait Hasto di kasus Harun Masiku. Mantan Komisioner KPU itu mengklaim tak mengetahui asal uang yang dipakai untuk menyuapnya. Namun Wahyu mengakui mengenal secara pribadi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Saya kan memang kenal Pak Hasto. Saya juga kenal Bu Agusti. Saya kenal baik dengan beliau-beliau. Dan saya juga menyampaikan bahwa saya memang kenal baik. Saya kan tidak bisa menutupi fakta bahwa beliau-beliau adalah senior-senior saya kenal baik. Tapi komunikasi langsung yang berkaitan dengan proses suap, Pak? Oh, tidak ada. Tidak. Pak, bagaimana terima uang apa? Wah, kalau itu saya harus mengingat kejadian yang lalu yang menyakitkan, nggak enak lah ya. Di sisi lain, mantan anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, yang diperiksa di hari yang sama enggan bicara banyak usai diperiksa KPK. Tio menyatakan keterangannya Senin kemarin sama seperti BAP yang sebelumnya, meski pemeriksaannya ini berdasarkan sprindik baru. Kita bahas BAP yang lama, terus saya kebetulan kondisi lagi nggak sehat, jadi saya minta di reschedule, ditambah lagi aja waktu. Oh, nanti ada pemeriksaan tambahan aja ya, Bu ya. Artinya nggak ada yang membedakan dengan pemeriksaan sebelum-sebelumnya gitu, Bu? Nanti aja sama lawyer saya. Saya udah agak pusing nih. Tapi ini untuk tersangka Pak Hasto ya? Bu, bareng dari periksa aja, Bu. Adapun, dalam perkara suap oleh Harun Masiku, Sekjen PDIP Hasto Kristianto diduga menjadi pihak yang turut menyokong dana. Ia dijerat sebagai tersangka bersama Doni Tri Istiqomah selaku orang kepercayaannya. Dari Jakarta, Sarah Rohendi, Rifki Adi Pradana, Metro TV. Sementara itu, KPK memastikan akan menangkap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto jika mangkir pada pemanggilan kedua. Hasto sebelumnya minta diperiksa KPK setelah peringatan Hari Ulang Tahun PDI Perjuangan 10 Januari mendatang.
Penyidik KPK harus menunda pemeriksa tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sedianya dilakukan pada Senin 6 Januari 2025. Pasalnya, Hasto sudah memiliki agenda kegiatan dan meminta pemeriksaan dirinya dilakukan pasca gelaran HUT PDIP pada 10 Januari 2025. Juru bicara KPK Tessa Mardika Sugiarto menyatakan, pihaknya bisa jadi mengeluarkan surat perintah penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto jika kembali mangkir dari panggilan penyidik. Lembaga antirasuah ini masih optimis Hasto akan memenuhi panggilan KPK berikutnya, mengingat Hasto telah bersedia untuk taat terhadap proses hukum. Bagi tersangka, maka penyidik bisa mengeluarkan surat perintah penangkapan. Ya, bagi tersangka. Ya, saya pikir Saudara HK dalam beberapa kesempatan sudah menyatakan beliau akan taat terhadap prosesnya. Partainya juga akan menghormati prosedur dan proses hukum yang sedang berjalan. Saya pikir ini kita tunggu saja, kita ikuti. Sementara, politikus PDI Perjuangan Guntur Romli membantah Sekjen PDIP Hasto Kristianto mangkir saat dipanggil KPK karena takut ditahan. Gus Romli memastikan, Hasto sudah memiliki agenda terkait persiapan HUT PDIP sebelum undangan dari KPK datang. Kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Yang ketiga, kami menyerahkan sepenuhnya kepada KPK soal jadwal pemanggilan ulang. Di sisi lain, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap mengingatkan KPK untuk dapat mengambil langkah tegas agar kasus yang menjerat Hasto tak berlarut-larut. Kita harap penyidik KPK tegas, ya, jika memang masih tidak memenuhi panggilan, maka diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pemanggilan paksa ataupun karena statusnya tersangka dilakukan penangkapan. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, hari ini penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Penggeledahan dilakukan sehari pasca Hasto tidak memenuhi panggilan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Bagaimana respons Hasto Kristianto terkait penggeledahan rumahnya? Saya akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, dan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman. Selamat malam Pak Magdir, Mas Boyamin. Malam. Baik. Oke. Pak Magdir, kabar baik. Pak Magdir, apakah sudah ada respons dari klien Anda, Mas Hasto, soal penggeledahan rumahnya hari ini oleh KPK? Saya kira jelas ya bahwa penggeledahan ini sebenarnya kalau kita mau lihat ini kepentingannya apa gitu ya. Karena penggeledahan kemudian penyitaan itu kan aturannya sudah jelas. Ya. Misalnya rumah atau tempat tinggal, ya betul itu tempat tinggalnya Pak Hasto. Tetapi juga yang penting untuk dilihat adalah apakah memang betul di situ ada dokumentasi terkait dengan kejahatan yang didakwa, yang dipersangkakan. Nah, ini kan yang tidak pernah akan dibuka tentu saja oleh penyidik ya. Apa sih sesungguhnya yang mereka cari di sana? Karena bagaimanapun juga kalau misalnya sekarang ini ada argumen mereka ya atau argumen siapapun itu yang mengatakan bahwa kewenangan KPK untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan itu memang betul ada ya. Akan tetapi ada batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak bisa semua semau-maunya KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan. Ya, karena jelas kok aturan bagaimana penyitaan itu misalnya bisa dilakukan. Ya, salah satu contohnya, salah satu hal yang konkret adalah bahwa harus jelas benda atau tagihan tersangka terhadap atau terdakwa yang seluruhnya sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana. Tagihan seperti apa kan itu kan tidak mungkin. Kalau kita bicara tentang misalnya sekarang ini mengenai yang akan dicari adalah ini kan perkara suap. Uang suap itu sudah disita oleh KPK. Apa yang mau dicari dari rumahnya Hasto? Nggak mungkin ada lagi uang yang terkait dengan uang suap itu. Kemudian benda yang digunakan untuk melakukan penyuapan misalnya.
Benda itu adalah uang yang juga sudah disita. Kemudian yang ketiga adalah benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan. Benda apa itu, gitu loh. Ini kan yang mesti dijelaskan. Oke. Yang keempat adalah benda lain yang mempunyai hubungan dengan perkara ini. Nah, kalau kita bicara tentang perkara ini kan ada dua perkara ya yang dipersangkakan kepada Pak Hasto ini. Yang pertama, dia disangka melakukan suap. Kemudian yang kedua, menghalang-halangi penyidikan. Melakukan suap dikatakan bersama-sama dengan Harun Masiku. Akan tetapi dikatakan menghalang-halangi penyidikan, ya, itu terhadap perkaranya Harun Masiku. Artinya kan dua perkara ini itu terkait dengan Hasto. Bagaimana mungkin dia mau dikatakan atau disangka menghalang-halangi penyidikan, ya, ketika dia terkait dengan perkara itu? Sebab jangan lupa bahwa undang-undang pun memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa itu untuk berbohong. Ya. Jadi ketika seorang tersangka berbohong, itu adalah haknya dia. Tidak bisa dikatakan itu menghalang-halangi penyidikan. Ini yang penting. Kemudian yang ketiga, saya kira ini yang mesti dikelirkan betul. Ya. Seperti dikemukakan oleh mantan penyidik KPK itu tadi, segera menahan, menangkap. Apa sih pentingnya kepada perkara ini bagi negara Republik Indonesia ini? Masih banyak perkara lain, ya, yang penting bagi negara dalam hal menegakkan hukum. Oke, Pak Magdir. Perkara Jadi menurut sudah Anda, banyak satu, perkara sebetulnya semakin penggeledahan berusia. tidak perlu dilakukan. Dan yang kedua, kami juga mendapatkan keterangan dari juru bicara PD Perjuangan, Guntur Romli, yang mengatakan bahwa penggeledahan di rumah Hasto adalah bentuk pengalihan isu. Apakah itu juga yang ingin Anda sampaikan, bahwa sebetulnya penggeledahan dilakukan hanya untuk mengalihkan isu? Isu apa tepatnya, Pak Magdir? Ya, sekarang ini kan yang sangat berkembang kan adalah isu tentang mantan presiden kan, yang dikatakan sebagai salah seorang yang terkorup di dunia ini. Nah, bagaimanapun juga perseteruan antara Pak Hasto dengan mantan presiden itu kan cukup kental sekarang ini. Dan kalau kita kembali terus terang, kalau saya cuma mau melihatnya begini, kami memandang bahwa pimpinan KPK sekarang ini adalah pimpinan yang ilegal. Kenapa? Karena ini dibentuk oleh Jokowi. Sehingga kami memandang apa yang dilakukan oleh pimpinan KPK sekarang ini adalah bentuk balas budi, ya, terhadap Jokowi. Karena sekali lagi negara nggak punya kepentingan apapun terhadap perkara ini. Oke, kalau gitu saya pindah dulu Pak Magdir ke Mas Boyamin. Mas Boyamin, penggeledahan di rumah Hasto hari ini dilakukan sehari pasca Hasto tidak memenuhi panggilan KPK. Bagaimana Anda membaca langkah KPK ini? Apakah ada kemungkinan memang ini adalah bentuk pengalihan isu atau sama sekali tidak relevan? Enggak, saya pikir tadi pikiran saya habis geledah itu Harun Masiku dibawa dari dalam rumah gitu. Saya pikir tadinya gitu, ini Harun Masiku tertangkap gitu. Jadi kalau itu boleh gitu, ini betul-betul kejutan. Saya pikir tadinya ada teman-teman breaking news bahwa rumah Hasto digeledah. Saya pikir itu tadi Harun Masiku ada di rumahnya atau disembunyikan di lemari atau di bunker atau apa gitu. Itu wah rame pikiran saya gitu. Saya tadinya udah gembira menyambut, wah ini nanti Harun Masiku tertangkap. Pikiran saya begitu, penggeledahan dan termasuk penyitaan itu dalam rangka untuk menangkap Harun Masiku yang ada di dalam rumahnya Pak Hasto. Tapi ternyata keluar enggak ya, saya penonton kecewa sebenarnya kalau boleh menganggap itu, karena terus terang aja ini kan dari sisi kacamata hukum pun juga pengembangan dari perkaranya Wahyu Setiawan. Alat bukti dan semua keterangan sudah ada. Jadi sebenarnya kalau mau dibawa ke pengadilan, segera dibawa ke pengadilan, dilimpahkan jaksa P21 sebenarnya. Dan kalau penggeledahan menurut saya ya memang agak berlebihan lah. Terus terang aja saya tidak ingin bela siapa-siapa, memang penggeledahan ini berlebihan gitu. Urgensinya itu menjadi tidak nampak gitu. Apa yang digeledah dan harus diterangkan. Ini biasanya meskipun mereka tertutup harus diterangkan karena ini menjadi polemik. Dan ini saya terus terang aja, ya kalau toh politis memang itu menyangkut Pak Hasto, sekjen partai PDI Perjuangan, partai besar, partai pemenang pemilu, ya memang ada mau tidak mau ada nuansa politisnya. Tapi
bahwa ini segera diproses, ya harus diproses saja gitu. Dan kalau ada perkara besar ya ditangani, kita gugat rame-rame KPK supaya menangani yang lebih besar, isu tentang Jokowi, anak-anaknya gitu ya kita nanti tuntut. Kalau gitu. dilihat dari segi kewenangan kan KPK memang berwenang untuk melakukan penggeledahan, tapi dari signifikansinya, apakah Anda melihat sebetulnya tidak signifikan apa yang digeledah, apa yang hendak dicari oleh KPK hari ini di rumah Hasto? Ya, saya melihatnya lebih banyak dramanya malah. Karena apa yang didapat dari penggeledahan itu? Kalau misalnya apakah ada bukti transfer atau mengambil uang waktu yang dipakai nyuap misalnya, kan saya yakin juga nggak ada. Kalau menghalangi penyidikan berkaitan dengan sangkaan merendam HP atau menyuruh Harun Masiku lari misalnya, itu kan apakah dikendalikan dari rumah itu? Kan kalau tidak salah bukan dari rumah itu. Jadi memang nampak tidak terlalu ada urgensinya, meskipun ya memang punya kewenangan karena KPK berwenang. Kalau dulu kan sebenarnya itu diotorisasi oleh Dewan Pengawas, tapi setelah Mahkamah Konstitusi menghapus, maka kewenangan itu kembali sepenuhnya kepada pimpinan KPK. Tidak perlu izin pengadilan dan lain sebagainya, itu sudah clear kalau itu. Tapi ya lebih baik pada posisi segera aja tuntaskan perkara ini, serahkan ke jaksa dan kemudian dilimpahkan pengadilan, segera selesai urusannya. Diputus bersalah atau diputus bebas nanti kita lihat itu apakah sangkaan itu benar. Nah, itulah saya melihatnya urgensinya kurang, terus terang aja kurang. Gitu. Tadi kita lihat ada 1 koper, kemudian ada flash disk dan juga buku catatan menurut laporan dari reporter kami yang ada di rumah Hasto. Apa sebetulnya isi dari barang-barang bukti yang dibawa itu? Nanti saya akan tanyakan lagi kepada Pak Magdir dan juga pendapat dari Mas Boyamin. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Masalah penilaian apakah itu terlambat atau tidak, kami tidak bisa melarang ya pihak luar untuk berpikiran seperti itu, ataupun ada juga pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalian isu ya, untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik. KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Kembali lagi kami lanjutkan dialog bersama dengan kuasa hukum Hasto Kristianto, Magdir Ismail, dan juga koordinator MAKI, Boyamin Saiman. Pak Magdir, apa isi flash disk dan buku catatan yang menurut informasi reporter kami disita penyidik KPK dari rumah Hasto? Itu yang kita nggak pernah tahu, Sylvia ya. Karena begini kan, kita juga kan nggak lihat gambarnya bagaimana apakah koper itu tadi dibawa masuk, kita nggak pernah lihat gambarnya. Dan juga kita tidak pernah diberitahu apa isinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa betul ada flash disk yang disita dari rumahnya Mas Hasto? Bukannya flash disk yang memang sudah dibawa dari awal oleh pihak penyidik KPK. Ya kan? Kan mestinya supaya tidak menimbulkan sakwa sangka seperti sekarang ini, ya. Mereka juga mesti jelaskan, sepatutnya mereka tunjukkan waktu mereka mau masuk. Koper itu adalah kosong misalnya, nggak ada isinya. Tetapi begitu mereka keluar, mereka tunjukkan isinya segepok duit. Atau entah dokumen apa begitu. Tetapi kan ini kan tidak dilakukan, gitu loh. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, menurut hemat saya, ya, mestinya KPK juga dalam hal ini bersikap legowo, dalam arti ketika ada pihak yang mempersoalkan ada masalah terkait dengan perkara ini, dan juga ada perkara yang lain sebenarnya yang juga dituntut oleh banyak pihak, ya, itu juga mestinya dibuka oleh KPK. Seperti Boyamin katakan tadi, misalnya tuntutan terhadap keluarga Jokowi. Kenapa mereka tidak lakukan itu? Nah, inilah yang mengakibatkan orang curiga bahwa ada politisasi dalam perkara ini. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira dramatisasi ini mestinya dihentikan oleh penyidik KPK. Karena nggak ada gunanya dalam proses penegakan hukum. Ya, ini hampir selalu pihak KPK, penyidik KPK kalau habis melakukan
penggeledahan atau penyitaan selalu dengan membawa koper-koper besar yang tidak pernah diketahui isinya itu apa. Kalau memang betul isi koper itu dari rumah pihak tersangka, dalam hal ini Mas Hasto, mesti jelas barang yang disita itu apa. Ya, kaitannya dengan perkara ini mesti dijelaskan oleh pihak penyidik. Nah, kalau seperti sekarang kan mengakibatkan orang curiga, ya, termasuk kami tentu saja, bahwa ini adalah satu bentuk dramatisasi untuk mengalihkan persoalan yang lain sehingga mereka tidak dipersoalkan. Ya. Saya kira tindakan-tindakan seperti ini harus dihentikan oleh pihak penyidik KPK. Nggak ada gunanya. Baik. Selain penggeledahan, kita juga melihat bahwa dalam beberapa hari terakhir ini saksi-saksi dipanggil oleh KPK seperti ada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Mereka mengatakan tidak ada hal baru sebenarnya yang mereka sampaikan, semuanya masih sama seperti BAP tahun 2020 lalu. Nah, Mas Boyamin, jadi kenapa ya KPK harus kembali menghadirkan mereka, toh tidak ada kesaksian baru juga, ditambah lagi hari ini melakukan penggeledahan yang menurut Pak Magdir tadi tidak ada juga barang bukti signifikan yang dibawa. Kalau pemanggilan saksi memang harus, kan ini untuk tersangka Hasto. Kalau dulu kan pemeriksaan sebagai tersangka maupun saksi tersangka yang lain. Nah, kalau ini kan diterbitkan seperindik baru dan penetapan tersangka baru yaitu Pak Hasto maupun Doni Istiqomah. Jadi mereka memang ya harus di BAP lagi, kalau enggak malah berkasnya nggak lengkap namanya. Jadi memang ini seakan-akan ya copy paste dari berita acaranya bisa cepat, apa ada keterangan tambahan seperti yang dulu misalnya nggak ada ya sudah di print lagi tapi diganti tersangkanya Hasto, misalnya tersangkanya Doni gitu. Kalau memang pertanyaannya sama, jawabannya sama ya begitu. Tapi untuk kelengkapan berkas memang harus, kalau itu wajib, kita semua tahu. Jadi memang ya seperti Fridelina Tio aja sudah sakit-sakitan ya tetap harus diminta keterangan di BAP, tanda tangan. Jadi ini memang harus kalau itu semua. Dan itu saya kira juga kita dorong KPK supaya cepat menuntaskan. Kalau perlu minggu ini sudah selesai lah seluruh saksi-saksi, sehingga minggu depan sudah tersangka Pak Hasto. Kalau memang ditahan ya silahkan tahan, enggak segera dibawa ke pengadilan. Tapi biasanya memang tersangka KPK ditahan ya kita ikuti, kita hormati itu. Jadi itu saya kira ini karena proses pengembangan perkara ini. Jadi mestinya kalau memang mau cepat ya bisa dibuat cepat gitu. Tidak ada sesuatu yang menurut saya versi saya drama yang justru malah menimbulkan banyak polemik gitu. Itu saya kira itu. Dan memang ini yang menimbulkan sesuatu, pernah ada cerita penggeledahan di rumah orang yang diputus bebas itu, saya tahu persis itu ceritanya belakangan. Itu kopernya itu ternyata untuk isi dari makanan dan minuman yang dibawa gitu. Jadi nggak ada yang diambil apapun dari rumah itu gitu. Jadi dan kemudian terbukti di persidangan juga tidak ada bukti yang diperoleh dari waktu penggeledahan rumah itu. Itu pernah ada cerita itu. Tapi juga pernah ada yang lain, ada dapat alat bukti, dapat sisa uang atau alat bukti yang lain, itu barang bukti segala macam ya dapat. Tapi ini sebenarnya itu akan menimbulkan polemik itu karena ketertutupan KPK. Maka saya sering menuntut KPK itu terbuka dengan saya gugat pra peradilan, termasuk saya gugat ini Harun Masiku untuk disidangkan in absentia, karena nanti apapun ini akan jadi sandera terus. Jadi ini yang menurut saya ya bahwa kemarin itu ada suatu kendala misalnya untuk menetapkan tersangka Hasto, ya itu suatu cerita yang lain. Tapi ini bahwa sudah penetapan tersangka, maka harus segera dibawa ke pengadilan. Itu aja kalau versi saya. Karena kalau mangkrak lagi nanti saya terpaksa kan harus mengajukan gugatan pra peradilan lagi terhadap KPK atas penelantaran perkara. Jadi saya kira itu kita hormati semua. Pak Hasto juga bisa segera mengajukan pra peradilan atas penetapan tersangka yang dianggap misalnya tidak sah gitu, atau KPK segera. Tapi satu catatan bagi PDIP, saya minta itu untuk menegur atau memberi sanksi anggota Komisi 3 berasal dari PDIP karena ikut memilih pimpinan KPK yang sekarang. Padahal saya sudah teriak-teriak bahwa itu tidak sah gitu. Jadi Pak Magdir juga harus fair menyampaikan ke mereka, ke DPP PDIP. Terima kasih. Oke, Mas Boyamin, terakhir Pak Magdir, kalaupun penggeledahan dan rentetan peristiwa sebelumnya dianggap drama, apakah justru untuk mengakhiri drama ini ya Hasto harus kooperatif untuk bisa menghadiri pemanggilan-pemanggilan KPK yang jadwal kedua 13 Januari ya Pak Magdir?
Betul, nggak ada masalah sih sebenarnya. Kan tetapi kan ini kan ada satu pekerjaan besar yang tidak mungkin ditinggal oleh Mas Hasto, gitu ya kan? Kan disampaikan secara resmi meminta ditunda pemeriksaan sampai dengan waktu tertentu, ya kan? Nah, tolong juga ini dihargai permintaan ini. Kan beliau ini kan tidak mungkin melarikan diri, ya kan? Tidak juga mungkin, karena begini, satu hal yang mesti kita lihat secara jernih dalam perkara ini, ya, tidak ada kepentingan Pak Hasto itu untuk menghilangkan barang bukti, karena seluruh barang bukti sudah disita oleh KPK, ya. Tidak mungkin juga ada kepentingan Pak Hasto itu untuk mengulangi perbuatan, karena memang perbuatan itu tidak mungkin akan terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, tidak mungkin juga dia mau melarikan diri, karena dia itu terlalu mudah diketahui orang. Jadi saya kira ya ini yang mesti kita lihat betul secara baik. Apalagi kan ini kan terkait dengan penyitaan yang dulu sudah dilakukan oleh pihak KPK pada bulan Juni yang lalu. Tidak ada urusannya barang-barang yang disita itu dengan perkara ini. Makanya itu yang kami katakan bahwa penyitaan ini betul-betul lebih pada drama. Ya. Saya kira ini yang harus dihentikan oleh pihak KPK. Bagaimanapun juga kita ini kan menegakkan hukum, bukan bikin drama, gitu, ya. Menegakkan hukum itu untuk keadilan dan untuk kebenaran. Itu yang pokok, Zipi, ya. Oke, jadi Pak Magdir singkat sudah bisa dipastikan kalau tanggal 13 Januari di pemanggilan kedua, Mas Hasto akan datang ke KPK? Rencananya begitu, insya Allah dia akan datang. Baik, kalau begitu kita tunggu bersama. Terima kasih Pak Magdir Ismail dan juga Mas Boyamin Saiman sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.